Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kembali lagi di video berikutnya, ini menampilkan wawancara dengan Adian Napitupulu, seorang politikus dari PDI Perjuangan yang membahas dinamika politik terkini di Indonesia setelah pemilu 2024 berikut ini. Teman-teman, poin-poin ataupun tanggapan para netizen Indonesia, yang dimana posisi politik PDI Perjuangan, Adian menekankan bahwa PDI Perjuangan kemungkinan besar akan mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ia menegaskan bahwa oposisi adalah langkah konstitusional yang sah untuk memperjuangkan keadilan bagi publik. Tanggapan terhadap rencana merangkul terkait pernyataan Gibran yang ingin merangkul semua pihak. Jadi Adian menanggapinya dengan skeptis, menyebut bahwa Republik Indonesia bukanlah Teletubbies dan pemerintah harus lebih fokus membuktikan kinerja yang baik daripada sekedar merangkul. Soliditas internal partai. Meskipun ada perbedaan pandangan di internal partai, Adian menyebutkan sebagai kekayaan yang membuat langkah partai lebih terkontrol. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap solid meskipun ada penurunan jumlah kursi legislatif. Fokus pada masalah rakyat. Adian mengkritik kecenderungan untuk terlalu membahas isu politik personal seperti masa depan Bobi Nasution atau Gibran, dan mengajak publik untuk lebih fokus pada masalah nyata yang berdampak pada rakyat, seperti kenaikan harga listrik, BBM, dan biaya pendidikan. Komentar netizen bagian akhir video merangkum berbagai reaksi netizen yang mayoritas mendukung sikap kritis Adian Napitupulu dan semangatnya dalam menjaga demokrasi serta melawan ketidakadilan. Bagaimana Adian menyikapi perbedaan pendapat? Jadi, Adian Napitupulu memandang perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan bukan sebagai masalah, melainkan sebagai sebuah kekayaan. Menurutnya, setiap kader memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang memiliki sumbu panjang, sumbu pendek, bahkan yang terkadang ingin segera meledak. Dan perbedaan itulah yang justru membantu langkah partai menjadi lebih terkontrol dan terukur. Nah, Adian Napitupulu bersikap skeptis terhadap rencana Gibran untuk merangkul semua pihak karena ia mempertanyakan apakah pihak-pihak lain tersebut memang ingin dirangkul. Nah, ia menegaskan bahwa Republik Indonesia bukanlah seperti Teletubbies. Menurut Adian, bahwa daripada sekedar bicara soal merangkul, pemerintah sebaiknya membuktikan kemampuannya dalam menjalankan pemerintah dengan lebih baik. Nah, selain itu, Adian menekankan pentingnya bagi pihak lain untuk tetap dihormati dalam menjalankan hak konstitusional mereka untuk memperjuangkan keadilan yang dirasa hilang dari publik. Nah, Adian Napitupulu menyampaikan analogi tersebut sebagai bentuk keraguan terhadap rencana Gibran untuk merangkul semua pihak, termasuk pihak-pihak yang berseberangan secara politik. Ia mempertanyakan apakah pihak lain tersebut benar-benar mau dirangkul dan menekankan bahwa bernegara bukanlah sekedar tindakan merangkul seperti dalam acara anak-anak Teletubbies, melainkan tentang pembuktian kinerja dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Bagaimana Adian memaknai lumbung suara yang kalah? Nah, jadi Adian Napitupulu memaknai penurunan perolehan kursi dan kekalahan di wilayah yang sebelumnya menjadi lumbung suara PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah dan Bali sebagai sebuah pertarungan politik yang menurut evaluasi internalnya. Ia menyatakan bahwa partai harus mengevaluasi proses kaderisasi dan memastikan keberpihakan kepada rakyat dilakukan dengan seteguh-teguhnya. Nah, selain itu, Adian melihat adanya kekuatan luar biasa yang berupa memecah belah suara dan soliditas partai di tingkat bawah. Namun ia menegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan, situasi seperti ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah pertarungan. Ia menekankan prinsip bahwa orang besar bukanlah mereka yang tidak pernah gagal,
melainkan mereka yang selalu bangkit ketika terjatuh. Bagaimana Adian Napitupulu memaknai tantangan di Papua? Pembahasan mengenai Papua muncul dalam bagian tanggapan netizen yang dibacakan oleh pembawa acara. Netizen tersebut menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, namun seperti itu tambang emas di Papua, hasil dari kekayaan tersebut digarap tanpa memberikan manfaat yang sepadan kepada masyarakat setempat. Nah, untuk itu, netizen tersebut berargumen bahwa rakyat di Papua justru menderita di bawah kepemimpinan yang dinilai egois dan rakus yang mencerminkan ketimpangan antara kekayaan alam negara dan kesejahteraan rakyat mayoritas. Nah, Adian Napitupulu memaknai politik sebagai sebuah perjuangan ideologis dan bukan sekedar langkah transaksional atau akal-akalan semata-mata. Ia menegaskan beberapa poin utama terkait pandangannya mengenai perjuangan politik, hak konstitusional, dan keadilan. Adian memandang dirinya sebagai manusia politik yang memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan yang diyakini telah dirampas dari publik. Ia menegaskan bahwa menjalankan langkah politik sebagai bentuk perjuangan tersebut adalah hak konstitusional yang sah. Ketahanan dalam pertarungan. Baginya politik adalah sebuah pertarungan. Ia menekankan bahwa dalam pertarungan tersebut ketika dipukul atau mengalami kegagalan, seorang politisi harus tetap bangkit. Ia mengutip prinsip bahwa orang besar bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang selalu bangkit ketika terjatuh. Idealisme dan konsistensi dalam menanggapi berbagai isu. Ia menunjukkan sikap konsisten untuk tetap tegak lurus pada prinsip perjuangan partai dan kesejahteraan rakyat, serta menolak untuk sekedar mengikuti arus politik yang bersifat pragmatis. Bagaimana Adian melihat kekuatan lawan politiknya? Kita lihat Adian Napitupulu mengakui bahwa PDI Perjuangan menghadapi kekuatan luar biasa yang berupa memecah belah suara dan solidaritas partai di tingkat bawah. Namun ia menegaskan bahwa fenomena tersebut adalah bagian dari realitas sebuah pertarungan politik. Menyikapi hal tersebut, Adian menekankan beberapa poin penting. Yang pertama, evaluasi internal. Pihak partai melakukan evaluasi mendalam terhadap kaderisasi serta memastikan